Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Afdalina dengan nomor NIM 2104235 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan analisis kasus terkait advokasi kebijakan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Untuk kasus pertama, di sini saya akan membahas advokasi kebijakan ketenagakerjaan studi kasus ITFOS Indonesia. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan angkatan kerja yang cukup pesat. Hal ini diiringi dengan munculnya berbagai macam persoalan terkait ketenagakerjaan, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, dan lemahnya pengelolaan database ketenagakerjaan. Institute Development of Society atau ITFOS Indonesia merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang terlibat aktif dalam isu ketenagakerjaan. Melalui forum ini, ITFOS Indonesia telah melakukan upaya-upaya advokasi kebijakan ketenagakerjaan. ITFOS Indonesia turut melakukan riset ketenagakerjaan hingga kemudian menyusun suatu policy paper dan merekomendasikan alternatif-alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah, serta dalam menggalang dukungan bagi terciptanya payung hukum yang menaungi penyelenggaraan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan teori dari Ram Topati Masang yang dikenal dengan teori advokasi terpadu sebagai fokus penelitian dengan 11 variabel advokasi kebijakan. Yang pertama, membentuk lingkaran inti antara ITFOS Indonesia yang bertindak sebagai aktor utama, kemudian INVIT dan Prakarsa yang membantu dalam analisa temuan riset ketenagakerjaan serta pendanaan riset. Begitu juga dengan Yayasan TIFA yang turut serta dalam pendanaan riset ketenagakerjaan dan kegiatan-kegiatan FGD untuk advokasi. Yang kedua, memilih isu strategis yang diangkat diantaranya mengenai kualitas angkatan kerja, pengelolaan database ketenagakerjaan, kerja layak, perluasan lapangan kerja, dan pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Yang ketiga, merancang sasaran dan strategi advokasi, yaitu terciptanya peraturan tentang ketenagakerjaan baik dalam bentuk perbuk maupun perda atau revisi mengenai isi dari peraturan tentang ketenagakerjaan yang dirasa belum mengkomodir kebutuhan masyarakat. Melakukan riset ketenagakerjaan, menyusun policy paper, dan merekomendasikan alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah. Yang keempat, mengolah data dan mengemas informasi menggunakan mixed method melalui cross-sectional design, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, ITFOS Indonesia mengemas informasi yang berhasil dihimpun ke dalam suatu policy paper. Selain itu, informasi-informasi tersebut juga dikemas dalam bentuk leaflet berisi rangkuman data dan informasi yang hasil ditemukan. Yang kelima, menggalang sekutu dan mendukung dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam, mengajukan rancangan tanding. ITFOS tidak sampai pada tahap ini, namun telah mengirim kepada Bupati dan Ketua DPRD alternatif kebijakan yang lebih baik berpihak kepada tenaga kerja. Yang ketujuh, mempengaruhi pembuatan kebijakan. Tujuannya agar gagasan yang ada dapat diusulkan secara personal maupun melalui pertemuan informal. Strategi ini juga diambil oleh ITFOS Indonesia dengan menggandeng ormas yang memiliki massa besar. Yang ke-8, membentuk pendapat umum. ITFOS Indonesia tidak sampai pada tahap mobilisasi massa. Terkait sosialisasi sendiri lebih kepada penggunaan istilah diseminasi. Yang ke-9, membangun basis gerakan dengan membentuk suatu koalisi ketenagakerjaan Bojonegoro, di mana pihak-pihak yang bergabung berasal dari LSM, ormas, serta pondok-pondok pesantren yang memberi dukungan terhadap advokasi kebijakan ketenagakerjaan. Yang ke-10, memantau dan menilai program advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan. Yang ke-11, mengevaluasi dan menentukan tindak lanjut program advokasi kebijakan ketenagakerjaan. Kesimpulannya, dalam melaksanakan program advokasi kebijakan ketenagakerjaan, ITFOS Indonesia telah melancarkan serangkaian upaya yang dimulai dari riset ketenagakerjaan, penggalangan dukungan, pemaparan policy paper hingga pada tahap
merekomendasikan alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh ITFOS Indonesia bersama dukungan dari berbagai ormas, pondok pesantren, akademis, dan LSM lainnya dapat mencapai target yang diinginkan, di mana pada tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Tindakan lanjut dari advokasi kebijakan ketenagakerjaan ini, upaya ITFOS adalah kedepannya mengkaji perda yang sudah ada dan membandingkan dengan isu terkini, terutama berkaitan dengan adanya revolusi industri 4.0. Selain itu, mereka berusaha membangun media komunikasi yang baik dengan pembuat kebijakan agar isu-isu yang diangkat bisa tersampai secara tepat. Kasus kedua yaitu jejaring aktor dalam upaya perubahan kebijakan. Kasus advokasi kebijakan dalam menolak izin lingkungan pengolahan limbah berbahaya dan beracun. Masalah lingkungan yang ada di negara Indonesia selalu menjadi isu yang tidak pernah sepi dari pemberitaan. Salah satunya permasalahan yang biasa terjadi di dalam permasalahan lingkungan adalah mengenai pemberian izin lingkungan yang diberikan oleh pemegang kekuasaan kepada pihak swasta yang tidak melibatkan unsur masyarakat dalam pembuatannya. Penelitian ini menganalisis bagaimana peran gerakan perempuan Lakardowo mandiri yang menggunakan sumber daya jaringan yang ada dalam menolak kebijakan izin lingkungan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada perusahaan PT Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori aktor networking teori dari Michael Callon dengan melihat sebuah jaringan dari sebuah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh sekelompok ekofeminisme akibat adanya sebuah politik kebijakan dalam pemberian izin lingkungan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun di Desa Lakardowo, Jawa Timur. Akar masalah yang mendorong perempuan Desa Lakardowo bergerak adalah pada masalah pencemaran lingkungan dan izin lingkungan yang dianggap politis dalam pembuatannya yang tertuang dalam surat keputusan Bupati nomor 188/18/416/410/2017 mengenai izin lingkungan kegiatan usaha industri Batako PT Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo. Masyarakat Desa Lakardowo yang sudah tergabung dalam gerakan perempuan Lakardowo Mandiri atau Green Woman mulai mengorganisir masyarakat desanya yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan pengelola limbah berbahaya dan beracun tersebut. Ketika proses pengorganisasian masyarakat sudah berjalan, Green Woman mulai mendatangi organisasi Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton pada tahun 2013 untuk mengadukan permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi pada desa mereka. Green Woman juga mendapat dukungan dari Linda Nursanti yang merupakan seorang produser film indie bernama Paradox Film untuk membuat sebuah film dokumenter mengenai perjuangan warga desa Lakardowo dalam mendapatkan hak dan lingkungan hidup sehat. Peran aktor dalam penolakan izin lingkungan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Yang pertama, gerakan perempuan Lakardowo Mandiri atau Green Woman memobilisasi perempuan desa Lakardowo dan mengumpulkan bukti pelanggaran. Selanjutnya, Ekoton melakukan edukasi, pemantauan kualitas air, tanah, dan udara, serta pendampingan hukum. Paradox Film membuat film dokumenter perjuangan warga desa Lakardowo. Langkah pengorganisasian secara bersama ini dilakukan secara rutin 1 minggu sekali yang bertempat di Omah Lakardowo yang merupakan sekretariat bersama bagi warga desa Lakardowo untuk berkumpul dan menyusun strategi bersama dalam memperjuangkan izin lingkungan dan keberadaan industri pengolahan limbah berbahaya dan beracun di desa Lakardowo.
Kesimpulan dari kasus ini yaitu aktor networking teori dalam penelitian ini mampu memotret jaringan perjuangan Desa Lakardowo dalam memperjuangkan perubahan keadaan yang mereka bawa, yang dimulai dari mengelola isu agar aktor-aktor lain agar mau terlibat pada kasus atau isu yang mereka bawa, mempengaruhi aktor lain agar mereka mau terlibat pada permasalahan yang masyarakat Lakardowo rasakan, mengatur pendelegasian tugas dalam jaringan serta proses mobilisasi para aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Peran aktor yang terlibat dalam jaring advokasi ini menunjukkan bahwa aktor-aktor yang berkepentingan dalam menolak izin lingkungan kegiatan usaha industri Batoko PT Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo ini telah mampu menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan dan sumber daya yang mereka miliki masing-masing. Dari keseluruhan penggunaan sumber daya dan akses jaringan yang ada, perubahan kebijakan yang diinginkan oleh kelompok tersebut masih belum membuahkan hasil yang positif pada pihak yang mendesakkan perubahan tersebut. Kasus ketiga yaitu framing gerakan Forum Masyarakat Minangkabau dan advokasi kebijakan investasi di Kota Padang, kasus PT Lipo Tbk. Pemerintah Kota Padang telah mengizinkan investasi senilai 13 triliun kepada investor Kanal Lipo Group untuk mendirikan rumah sakit, Siloam, dan Superblok Lipo Group atau Lipo Plaza di Jalan Khatib Sulaiman. Kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pemberian izin investasi privat untuk Lipo Group dinilai tidak pro rakyat, sehingga menuai aksi kontra dari masyarakat. Forum Masyarakat Minang atau FMM yang dibentuk oleh tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, kalangan kaum adat, kalangan tokoh agamawan, dan mahasiswa di Sumatera Barat secara intensif mengkritis kebijakan investasi rencana pendirian RS Siloam. Salah satu bentuk penolakan dari Ormas Sumbar yang tergabung ke dalam FMM berangkat dari fakta dan data yang telah dikumpulkan. FMM berargumentasi bahwa pembangunan superblok akan merusak nilai adat dan agama masyarakat Minangkabau yang mayoritas Islam, yang menjunjung tinggi nilai adat besandi syarak-syarak besandi kitabullah, dan akan menjadi permasalahan apabila dibiarkan kaum Nasrani memasuki dan menguasai daerah Sumbar. Dikhawatirkan akan menodai adat dan agama orang Minang. FMM muncul sebagai organisasi yang mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terkait investasi ini. Inti utama dari pergerakan ini berisi tuntutan menolak pembangunan superblok Lipo atau Siloam di Jalan Khatib Sulaiman oleh Lipo Group pimpinan James T. Riyadi, meminta pemerintah dan DPRD Kota Padang untuk membatalkan izin pembangunan superblok Lipo atau Siloam. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan dapat dilihat dari struktur masyarakat yang mendukung untuk melakukan perlawanan, yakni masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi kearifan lokal, nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, dukungan dari aktor gerakan yang menjadi alat untuk melakukan perubahan, peran dari tokoh agama dan tokoh adat yang menjadi legitimasi FMM untuk melakukan pergerakan advokasi terhadap kebijakan pemerintah. Massa yang tergabung dalam sebuah kelompok kepentingan FMM yang terdiri dari berbagai ormas dan tokoh masyarakat melakukan protes atas pendirian Siloam. Gagalnya implementasi pendirian mixed use building ini tidak terlepas dari kuatnya tekanan masyarakat sipil di satu sisi serta adanya indikasi prosedur izin pendirian yang tidak sesuai dengan Juknis. Temuan lain yang didapat peneliti terkait gagalnya implementasi pendirian mixed use building tersebut ialah tidak adanya konfirmasi dan sosialisasi dari pihak investor, dalam hal ini PT SPL, kepada masyarakat. Hasilnya, protes dari kalangan masyarakat menjadi kuat dan izin pendirian dapat dipending. Kesimpulan dari kasus ini, gerakan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh
FMM terhadap kebijakan izin investasi PT SPL dari Pemko berhasil mengubah atau memodifikasi regulasi mengenai perizinan investasi. Selanjutnya, keberhasilan gerakan advokasi oleh FMM terhadap kebijakan izin investasi PT SPL juga tidak terlepas dari adanya indikasi prosedur izin pendirian yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah Kota Padang dalam mengambil kebijakan terkait persetujuan izin prinsip pemanfaatan ruang lingkup untuk mendirikan bangunan mixed use oleh PT SPL tidak konsisten dengan juknis yang ada. Temuan lain yang didapatkan peneliti terkait gagalnya implementasi pendirian mixed use building tersebut ialah tidak tersampaikannya sosialisasi tentang maksud dan tujuan dari investasi yang dilakukan oleh investor kepada masyarakat setempat baik secara formal atau informal sebelum melakukan kegiatan pembangunan, membuat kelompok agama dan tokoh masyarakat mengambil tindakan melalui aksi protes terorganisir. Hasilnya, protes dari kalangan masyarakat menjadi kuat dan pendirian dapat dihentikan. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya terkait kasus advokasi kebijakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.